sungguh nyata. Anugerah Tuhan sungguh nyata dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Segala amin. Hadir-Mu di Engkau terutama, terutama
dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Katakan dengan ucapan syukur. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anugerah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Semua karena anugerah. Dan ucapan syukur, bukan karena aku. Terima kasih Tuhan. Semua berbahagia, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya akan percaya karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Boleh ada tempat ini, amin. Dari itu saudara, kasih tos kanan kirimu, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita, kita mau melompat, kita mau menari. Katakan more, 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 I want more, more, kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Yeay. Lebih lagi dalam Tuhan. Oh. Katakan more, 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 I want more. Lagi katakan more, we bless you, more, 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 I want more.
lagi di dalam Tuhan, amin. Masih bisa melompat? Masih bisa melompat? Masih kuat ya? Masih kuat. Kita mau melompat buat Tuhan. Tapi sebelum itu biar rame ya, kita mau pakai gerakan. Ada katakan, mor, hadap ke selatan. Ayo, hadap selatan semua. Hadap selatan semua yuk. Kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Selatan itu kedul. Ya, selatan itu kedul. Oke ya, siap ya. Siap buat Tuhan, katakan amin. Amin. Kata mor. Yuk. Say. Haleluya. Oh. Siap ya. Mor. Yuk. Mor. Balik badan. Ayo. Balik badan lagi. Hadap selatan yuk. Lagi. Balik yuk. Angkat tanganmu. We pray. Lompat ya. I want to jump today. I want to jump today. Lompat sama-sama yuk. I want to jump today. Because of hadap selatan lagi yuk. Balik badan. Angkat tanganmu. We praise. Hadap selatan yuk. Lagi. We praise. Lompat sama-sama. I want to jump. I want to jump. Lompat. I want to jump today. Because of lompat sama-sama. I want to jump. Lompat yuk. Jump. Lompat yuk. I want to jump. Because of siap melompat lagi yuk. I want to jump. I want to jump. Lompat. Jump. Because of angkat jempolmu yuk. Joget buat Tuhan. Lebih lagi yeay. Jempolnya kurang tinggi yuk. Lagi katakan. Say I want more. Ayo angkat. Menari buat Tuhan. I want to jump. Menari ya. I want to dance today. I want to dance today. Because of menari buat Tuhan. I want to dance today. I want to dance today. Say, I want to dance today. Hadap selatan lagi yuk. More. Hey, I want more. Katakan, we bless you, yeah, more. We bless more lagi. I want more. We bless Masih ada sukacita. Amin. Silakan duduk saudara. Persembahan pertama akan dijalankan. Jalankan toko kita bisa maju ke depan. Satu pujian, saran telah tiba. Keselamatan dan kuasa itu. Mulai darah anak domba kita boleh diselamatkan.
saudara, mari siap kita sungguh perlu Engkau di hadapan hidup kami, Tuhan Yesus. Sungguh pertolongan-Mu nyata, Tuhan, dalam hidup kami. Kami yakin karena salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh menang, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Pakai kami. Sebab hanya Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Hanya Kau, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu pulihkan hati. Ku nyatakan Kau sumber kuat. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah
Patut kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar memungkinkan kami pada saat pagi hari ini untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, puji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama menikmati akan kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran Allah yang sebentar akan dinikmati. Terima kasih Tuhan, akan pula Roh Kudus menyucikan ruangan dan ruang tiada satu mengganggu dan mengacuhkan ibadah. Boleh menikmati akan firman Allah, di mana Tuhan telah siapkan berkat baik firman dan perjamuan kudus. Kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima berkat. Terima kasih Bapa Surga. Demikian pula pada saat pagi hari ini kami mohon berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami untuk kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat, bahagia. Tuhan telah menolong, menyatakan kasih-Nya, kemurahannya, anugerahnya dalam hidup kita pada saat hari ini. Biarlah waktu yang singkat kita pakai gunakan sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran Tuhan pada saat hari ini melalui firman Tuhan. Kami mau lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, seri yang ke-7 bagian B. Minggu yang lalu bagian A sudah kami sampaikan ayat mas, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Di situ bagian akhir disebut bahwa yaitu jerih lelah ya tidak sia-sia. Persekutuan di dalam Tuhan, jerih lelah tidak sia-sia. Saudaraku kasih, firman Tuhan ini menjadi renungan, direnungkan, diresapi, diingat bahwa segala usaha yang kita kerjakan, kita lakukan, kegiatan kita dalam pekerjaan, ya di dalam Tuhan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Saudara, berarti apa? Ada upah yang menanti. Haleluya. Percaya? Belum sarapan ya. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, segala yang kita usahakan di dalam Tuhan, artinya apa? Melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Berarti kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan, apabila kita bersama dengan Tuhan, saudara, kita bukan hanya mampu dalam menghadapi masalah yang besar, tapi kita akan menjadi orang yang menang. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita tahu saudara bahwa kita tidak mampu untuk mengatasi masalah, kesulitan, kesukaran, beban yang semakin hari semakin berat, kita tahu kita punya Tuhan yang mempunyai sumber kekuatan kita yang memampukan kita untuk kita mendapatkan, kita dapat melakukan dengan giat dan semangat di dalam Tuhan. Saudaraku kasih, ini merupakan yaitu harus ada dalam hidup, tertanam dalam hidup kita. Sehingga kalau sudah mempunyai pemikiran bahwa apa yang kami kerja di dalam Tuhan tidak akan sia-sia,
silakan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Bukan mundur tetapi maju. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk yaitu melakukan sesuatu yang terbaik itu. Kita bisa melakukan sesuatu. Sekarang bagian yang kedua, saudara. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik, baik, sangat amat baik dan terbaik. Dan harapkan hasilnya. Kalau saudara melakukan segala sesuatu, tentu saudara ingin mendapat hasil. Seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Nah ini saudara, yang kita tidak tahu melakukan yang terbaik, mengharapkan hasil, bukan yang kita inginkan tetapi Tuhan inginkan. Hasilnya sangat luar biasa. Tapi apa yang saudara inginkan itu akan saudara menjadi kecewa. Inginkannya sudah harapkan melalui kemauan saudara, saudara akan kecewa hasilnya. Tetapi apa yang Tuhan inginkan tidak pernah kecewa. Mengapa saudara? Orang menganggap apa yang dilakukan berakhir dengan. Karena apa saudara? Inginnya instan. Inginnya instan. Kerja sekarang dapat sekarang. Jadi itu, mengapa apa yang dilakukan salah kan begitu. Paling hasilnya seperti ini. Saudaraku kasih. Dan itu saudara kasih bisa terjadi karena tidak memahami bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita mengetahui, memahami bahwa Allah selalu melakukan yang terbaik bagi kita karena menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Baik, biarlah kita baca Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, ayat yang sangat populer dan terkenal. Kita baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28. Sudah ketemu? Pun panggil. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Lihat tadi di dalam firman Tuhan, kita tahu sekarang. Apa yang saudara ketahui? Firman Tuhan, kita tahu sekarang. Apa yang saudara ketahui? Apa yang saudara ketahui? Ini menjadi satu pertanyaan. Hari ini, apa yang saudara ketahui hari ini? Saudara datang kepada Tuhan. Kalau setiap saat, setiap hari saudara, sekarang saya tahu kalau saya lapar perlu, tahu enggak itu? Kalau lapar perlu, kalau lapar bukan perlu uang, tapi perlu kalau haus perlu minum. Kalau lapar, kalau haus, perlu makan dan perlu. Kalau saudara menghadapi suatu masalah, kesulitan, perlu apa? Pertolongan. Kalau sakit, perlu, kita tahu kan itu, saudara. Sehingga saudara sakit sedikit cari obat. Yang flu, riang, cari paracetamol, cari ultraflu. Kita tahu semua itu. Betul saudara? Aku kasih dalam Kristus. Kita tahu. Kita tahu juga orang yang berdosa ini perlu ditebus, diampuni dosanya. Saudara tahu hal itu? Ya. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan, banyak berdoa, banyak
kesusahan. Banyak berdoa banyak. Banyak berdoa banyak. Tidak percaya disilakan. Karena saudara tidak tahu kuasa doa. Kalau saudara tahu kuasa doa, maaf saudara, Gebean Bu Panggebean kalau ada hari ini. Dia sedang hadapi masalah kesehatan. Terus dia pergi ke dokter, diperiksa tidak ada penyakitnya. Kalau dia mimpi pada waktu mimpi saudara dari orang yang besar, masukkan di perut dipaksa. Setelah dia makan dia paksa, dia menggigil. Ya bukan telepon saya tapi dan dia menangis menangis. Percaya kuasa doa, berdoa. Tolong hubungkan siapa di ruang rumah dua orang suami istri. Doa, ayo kita berdoa. Hanya itu jalan satu. Percaya kuasa doa, berdoa. Hanya dengan doa dalam nama Yesus, karena Yesus berkuasa. Minyak taruh itu jari di atas. Darah Yesus, tirukan saya, darah Yesus berkuasa. Menyucikan tubuh, jiwa, roh. Lepaskan di dahi 3 kali, pusat 3 kali, dalam nama Yesus, darah Yesus. Lepaskan kuasa jahat, kuasa iblis dalam nama Yesus. Amin. Percaya kuasa doa, tahu banyak berdoa, banyak mujizat, banyak tidak tahu kan tidak mau berdoa. Haleluya. Saya berdoa di sini, orangnya di Bandung berapa kilometer. Kuasa doa bisa menyembus, tidak bisa apapun dia bisa menghalangi. Amin. Banyak berbakti, banyak berbakti, banyak percaya. Tahu ayatnya? Tahu ayat tentang berdoa tadi? Saya sampaikan, terus pasal 5 ayat 16. Doa dengan sungguh-sungguh besar Keluaran pasal yang ke-23-25. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati, amin. Mau diberkati Tuhan, tahu semua, kita lakukan. Apa sekedar hanya tahu? Kita tahu Yesus juru selamat, Yesus penolong. Tahu? Kalau sudah punya masalah, sudah masih bisa pertolongan kepada orang pintar, lari kepada orang pintar. Usaha saudara sepi. Tuh. Kalau saudara percaya penolong, saudara akan datang kepada Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Saudara tahu itu? Hafal ayat itu? Di mana tertulis? Tuh. Halo? Di mana tertulis? Sudah saya ucapkan tadi, tinggal nirukan lagi. Nah, saudara tahu semua, kita tahu sekarang. Saudara, jika hanya sekedar tahu, asal-asal tahu, tetapi tidak melakukan, itu namanya dosa. Yakobus pasal 4:17. Ayo kita buka. Oh, betul sih. Tahu semua tidak melakukan, itu namanya Yakobus pasal 4 ayat 17.
Sudah ketemu semua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Akeh dosane berarti. Tahu ibadah, tahu berdoa, tahu bergereja, tapi tidak melakukan. Upah dosa, mau masuk neraka, tidak sekedar tahu. Tetapi apa? Melakukan apa yang kita tahu. Saudara, mengapa tahu tidak mau melakukan? Karena manusia menilai dan menyimpulkan terlalu dini. Saudara, gagalan, gak berhasil, usaha sepi, seolah-olah sia-sia. Berdoa, gak ada jawaban. Seolah-olah sia-sia. Beribadah. Tadi dikatakan berdoa banyak berkat, berbakti banyak rezeki. Kami banyak, tetapi seolah-olah kok enggak ada apa-apa. Aku kasih dalam Yesus, Tuhan tidak sekedar bahwa Allah memberi jaminan. Dalam segala keadaan rencana kebaikan akan terjadi. Amin. Akan terjadi. Ini yang saudara tahu, tidak melakukan dosa. Upah dosa. Dosa itu penderitaan. Dosa itu beban berat, semakin berat. Akhirnya letih, lesu, lelah, malas. Tidak dapat apa-apa. Saudara, selanjutnya di sini saudaraku kasih bagian selanjutnya. Di bagian pertama, aku tahu. Sekarang bagian yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Percaya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Alkitab tertulis secara terbuka, Alkitab kita ini. Dengan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu di sini saudara kasih bukan hanya peristiwa tentang semua baik, semua lancar, berhasil. Bukan hanya itu saja, tapi Alkitab mencatat juga mengenai kegagalan, kekecewaan, penderitaan, aniaya. Allah ada di tengah-tengah. Loh, ikut Tuhan, katanya Tuhan ikut bekerja, tapi mengapa? Dalam ayat tadi segala sesuatu, garis bawahi kata segala sesuatu. Haleluya. Puji Tuhan, segala sesuatu. Keadaan baik tidak baik, segala sesuatu. Keadaan gagal dan berhasil. Keadaan menderita, sengsara dan mulia. Justru dalam keadaan menderita, kegagalan, kekecewaan, saudara, ya, kekurangan, kelaparan, tekanan, ingat semua itu merupakan satu batu loncatan. Untuk apa? Untuk kita naik, bertumbuh, berhasil dan sukses. Amin. Beruntung, melimpah, mulia dan berharga. Saya ambil contoh, saudara. Ada seorang anak 10 tahun ini, anaknya musisi. Tentu diajari semua musik. Satu saat sama orang tuanya, ayo kita nonton konser bisnis. Orang yang luar biasa. Oh, seneng anak ini. Biasanya kalau konser tentang musik, artisnya apa?
mahal. Dibawalah anak ini, dia masuk yaitu di ruangan saudara. Di ruangan banyak orang yang lihat di situ. Ternyata di panggung ada satu yang ditutup. Ini ditutup korden. Di belakang korden itu ada piano. Anak ini tanya, itu ada korden di belakang, ya itulah pianonya. Nanti akan dimainkan oleh yaitu pianis yang luar biasa. Anak ini itu ya duduk di samping, dia turun, ya, terus dia naik ke panggung. Dia duduk di belakang, lihat, luar biasa, lihat piano. Tahu piano saudara, yang dulu besar gitu. Luar biasa piano ini. Lantas saudara, ya pada waktu ini, lantas saudara, dia tangannya mulai ini. Dia tidak mahir main piano. Jadi tangannya mulai dia membayangkan, oh betapa luar biasanya kalau bisa saya main piano yang besar seperti ini. Pada waktu tangan ini dinaik, ada tangan yang besar ditumpangkan di tangan. Lantas mulai yaitu korden dibuka, ini tangan ini mainkan. Tangan yang besar. Nah, anak ini dia nurut di mana tangan yang besar ini dia yaitu dipencet ini semua tutnya. Main dengan luar biasa, tepuk tangan semuanya. Dia pikir, loh pianisnya kok anak kecil. Kan orang yang terkenal itu. Tapi dia mainnya luar biasa, semua tepuk tangan. Saya berdirilah, dia masuk ke turun dan balik ke kasih damai Kristus. Mengapa anak tadi bisa main dengan luar biasa? Karena apa? Yang kecil tadi ditangi tangan, yang manis tadi. Dia nurut. Ya, dibawa kemana nurut saudara. Dia menjadi pemain yang luar, padahal bukan dia yang main. Tetapi pianis tadi. Itulah saudaranya Anda, itulah Allah turut bekerja. Maukah tangan Tuhan menumpangkan atas kepala saudara? Maukah tangan Tuhan menumpangkan pada tangan saudara untuk mengerjakan sesuatu? Maukah kaki saudara ditumpangi oleh tangan yang luar biasa untuk berjalan ke gereja, berdoa, mencari jiwa, memberitakan Injil? Haleluya. Saudara akan apa? Tidak ada apa-apa, saudara akan jadikan saudara jadi orang yang hebat. Kalau saudara mau ditumpangi tangan, pegang oleh dan dituntun, dipegang berarti manut ke Tuhan membantu. Itulah arti Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bukan turut bekerja saudara macul, terus Tuhan di sampingnya ikut mati. Saudara sedang mengerjakan administrasi di depan, yaitu lantas Tuhan itu di samping saudara. Bukan. Tuhan turut bekerja dalam hidup. Bukan sekedar ngewangi, tetapi menumpangkan tangan dalam hidup saudara. Mau saudara? Datangkan yang luar biasa. Ini kami mendapatkan hidup saya, tangan saya akan. Jadi kalau saudara tak hidup saudara dipegang oleh Tuhan, ditumpangi tangan, saudara akan dibawa kemana oleh Tuhan, saudara akan nurut. Kenapa saudara tidak mendapatkan sesuatu yang baik? Kenapa saudara selalu jatuh bangun dalam hidup? Pergumulan terus, gumul terus, tidak menang-menang saudara. Saudara tidak. Pegang dan dibawa Tuhan mau. Dalam ayatnya, dalam tadi firman Tuhan yang kedua tadi, saudara
bagian yang kedua. Coba kita lihat kembali bagian atas tadi. Lakukan yang terbaik dan harapkan hasilnya. Bukan seperti yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau hari ini saudara bergereja. Saudara bertepuk tangan. Haleluya. Yang mau saudara apa? Oh lelah, capek. Saya pusing, saya meriang. Tidak akan di rumah. Maunya Tuhan saudara juga. Sinilah saudara tidak akan mendapatkan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi. Haleluya. Ada seorang jemaat di satu gereja, orang ibu. Ada waktu itu suaminya kena PHK, bekerja. Ibu ini yang bekerja menyekolahkan anak 3. Yang pertama disekolahkan selesai SMA, SLTA ya. Itu dia kerja, sambil kerja dia kuliah. Yang kedua demikian pula disekolahkan oleh ibu ini. Ibu yang bekerja sekolah sampai PA dan bekerja dia kuliah. Yang ketiga demikian susah payah kan. Orang ibu seharusnya tanggung jawab, tapi ibu ini melakukannya dengan senang hati. Dia tidak memilih yang penting anak saya bisa sekolah, bisa cukup. Dia bekerja berlelah-lelah. Kasihan. Setelah mereka bekerja, saudara, dia tahu sekolah bisa bekerja seperti ini. Ibu saya yang bersusah payah, berjerih payah, di uang untuk saya. Dia ingat, dia gajian, dia ingat. Ibu tidak pernah minta, kirimlah. Pertama, 2, 3. Bu ini setelah yaitu anak-anak saya dia kena PHK di rumah. Akhirnya apa sudah dia membantu suami saya. Dia bukan karyawan, dia hanya ibu rumah tangga biasa. Lantas kok perlu apa-apa kami bisa ngirim, bisa untuk jawabnya beli emas tapi surga. Mau beli emas Senatan Senatan Salin. Dia katakan enggak. Sederhana. Dan rupanya dipercaya oleh desa. Apa yang dilakukan saudara? Tangan Tuhan mau menumpangi dalam hidupnya, dia pikir, anaknya pikir emas, dia pikir, enggak. Untuk kesenangan dunia, tidak untuk kesenangan surga. Tuhan menumpangi tangan dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam tangannya, pada waktu gereja, di mana bergereja ibu ini ke gereja, ada waktu, ada semua program, tidak pernah dia tidak menabur. Selalu dia menabur. Saudara, ini kita dengar cerita orang. Tapi saya buktikan. Pada waktu saudara, dia dari kurang lebih 100 sampai 150 jemaat. Pada waktu jemaat gereja itu punya program. Dia memberi urutan yang ke-6. Menabur urutan. Sekian banyak.
saya kalau bahasa saya gak ndayani, gak akeh ngomong, gak akeh komplain, gak pola tingkah. Kenapa? Karena ibu ini mau ditumpangi tangan oleh Allah dan dibawa kemana? Menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Ngerti maksud saya? Saya senantiasa berdengan, saya tahu firman Tuhan, tumpangi tangan. Agar kami pikiran Kristus hati, bukan dunia. Tahu saudara, firman Tuhan kata, kita tahu, jangan kumpulkan harta dunia. Ada jambret, ya kan? Ya, ada jambret. Apalagi HP saudara, jambret itu tahu HP bagus enggak loh saudara? Enggak tahu saudara. Banyak rayap, banyak ngengat. Di firman Tuhan dikatakan, simpanlah harta di surga, tidak ada pencuri. Kita garis bawah ibu tadi. Surga. Pencuri. Di rumah taruh uang bisa. Tuyul saudara. Ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saudara, ini contoh yang pertama, anak 10 tahun tadi. Dia menjadi pemain pianis yang begitu luar biasa. Karena tangannya, oleh tangan. Yang menonton mereka tidak tahu, dikira anak ini. Tangan yang besar tadi tidak kelihatan saudara. Tapi anak ini yang tahu bahwa karena Tuhan. Amin. Ibu ini demikian pula karena tangan ini yang membawa mereka, menuntun mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Selanjutnya hidup kembali saya sampaikan tentang hidup Yusuf. Mau dipakai oleh Tuhan, dia mau dipakai oleh Tuhan. Menerima visinya Tuhan. Mendapat penglihatan dan mimpi dari Tuhan. Dia mau ngerjakan visinya Tuhan. Saudara, cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Apa? Jahat terhadap. Rupanya tangan Tuhan pakai dia untuk berbuat jahat kepada Yusuf. Saudara-saudara iri. Dia membenci Yusuf. Dia jahat. Iri hati, jahat. Yusuf disiksa. Mau dibunuh, dimasukkan dalam sumur, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Dilupakan oleh orang lain. Nah itu. Saudara mengalami itu, kata Tuhan kok begini. Itu saudara harus mengetahui. Tangan Tuhan yang memegang Yusuf, menuntun Yusuf sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf dia teriak-teriak, ngeluh, oh Tuhan, aku kok ini sambat, ngeluh sambat tidak. Saudara mungkin belum pernah mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Itu cara Tuhan, saudara. Semua ini untuk sebagai jembatan Yusuf. Jembatan Yusuf menjadi pengusaha, amin. Untuk pemerintahan nomor 2, kalau sekarang itu Perdana Menteri. Yusuf yang direndahkan, Yusuf yang diolok, dihina dan disiksa, saudara. Tangan tadi tidak tinggal diam. Akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf memiliki kedudukan yang paling tinggi, tertinggi di negara Mesir dan dari bangsa-bangsa lain. Amin. Ulangan pasal 28 ayat 1. Loh? Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu
Tol saudara. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mau diangkat seperti Yusuf. Cara iblis saudara jadi angkat untuk dibanting dan dihancur. Bicara Tuhan untuk membawa saudara ke bawah untuk diangkat lebih tinggi. Pilih mana saudara? Contoh yang kedua, Daud. Sangat kita lihat. Saudara, ya. Daud ini ada di antara domba. Kalau setiap hari kumpul sama domba, apa saudara? Ambune koyo mus kan, kamu kumpul pedus. Di hutan, di padang belantara, angon wedus. Gembala itu pada zaman dahulu dianggap orang yang rendah. Bukan anak orang kaya, orang miskin. Dia mengembalakan domba 2-3 ekor. Bapaknya Dewan aku Isai anak Epiro. Berapa anaknya Isai? Halo? 8, Yusuf 8 sama Daud. Anak bungsu seharusnya biasanya kan disayang, dimanja, tetapi ya jurus yang kakak-kakaknya menjadi prajurit. Daud ada di antara domba. Bahkan saudaraku kasih dilupakan pada waktu Samuel diutus oleh Allah datang kepada Isai. Untuk apa? Untuk melantik menjadi raja Israel. Datanglah Samuel. Pertama, oh ini cakep. Sampai 7 ada yang dipilih oleh menurut pikiran obat ini pasti ini yang cocok ini, tetapi Tuhan katakan tidak cocok. Lantas Samuel ini yang bagi saya ngeres saudara. Saya dionok beda anak Daud saudara. Ali. Oh iya onok nggih. Lagi angon wedus. Coba seorang tuanya saja melupakan, tidak menganggap. Panggil dia, setelah panggil Tuhan karena ini dia. Yang melihat wajah maaf saudara ya. Dari yang orang gereja yang Sergar pernah ngomong sama, ayo ke gereja kami. Katanya. Akhirnya datang ke sini. Dulu aja diajak enggak mau, sekarang datang ke sini. Jadi justru saya bukan terhina, kecewa, tersinggung. Saya senang saudara. Ya, memang inilah penampilan saya. Baru kalau di mimbar ini meyakinkan saudara, pakai dasi, pakai jas putih, pakai tola kan meyakinkan. Coba enggak ada di mimbar, enggak tahu kalau saya itu pendeta. Ya kan, enggak tahu saya oh inilah. Ada orang pendeta bilang dia hanya dengar nama saya, cerita-cerita, telah ketemu. Oh ini yang namanya Pak Ali. Kata-kata nih saudara tahu, oh ini anak namanya pendeta Ali. Daud mengalami seperti itu. Tuhan bawa mereka, tangan Tuhan bawa mereka untuk meyakinkan biarpun arek cili, arek enom enggak dianggap dia Tuhan, gimana Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau menunjukkan kehebatannya.
pada waktu melawan Goliat. Itu tangan Tuhan. Ya, semua bangsa Israel tidak ada yang berani. Hanya Daud. Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang tidak dianggap, yang disepelekan? Karena Daud mencintai itu di dalam, yang mengasihi. Roma tadi dikatakan, Tuhan turut bekerja bagi mereka yang mengasihi dan terpanggil. Mengasihi Tuhan apa tidak? Goliat tumbang. Pada waktu dia bisa mengalahkan Goliat, seharusnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, betul? Dia berjasa untuk negaranya, tapi justru dikejar-kejar, mau dibunuh. Dia mendapat penghargaan. Jasanya bukan untuk keluarga tapi untuk negara. Justru dia dikejar-kejar. Ibu, itulah tangan Tuhan. Sadar saudara, saya mendapatkan firman ini. Oh iya, bekerja seperti ini caranya. Maukah saudara dipegang oleh Tuhan, dibawa seperti Daud tadi? Tidak dianggap, dilupakan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan pakai dia, nyatakan kuasa yang besar, mengalahkan musuh yang besar. Itu ada di tangan Tuhan. Setelah menang, saudara tidak dia merasakan yaitu nikmatnya kemenangan, tidak, justru dia malah dapatkan masalah yang besar. Satu saat dia diangkat oleh Tuhan jadi raja. Kita baca coba, ada ayat di Tawareh ya. Kita lihat. Saya ingat satu ayat. Di dalam satu Tawareh pasal yang ke-29. Apa kata Daud di sini? Ayat 11 mulai. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan pekerjaan, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan ya. Segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Tangan, dia mengakui oleh karena tanganmu lah Tuhan kami jadi raja. Oleh tanganmu Tuhan kami memiliki semuanya. Dan saudara baca ayat selanjutnya saudara. Dikatakan kalau saya bisa mempersiapkan bahan-bahan untuk bangun bait Allah, ini karena Tuhan. Kalau saya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan, karena Tuhan, tangan Tuhan yang menuntun kami untuk memberi persembahan. Daud katakan seperti tangan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Satu lagi contoh, Salomo. Dia menjadi raja. Dia tidak pernah mimpi jadi raja. Saudara-saudaranya masih banyak. Kakak-kakaknya juga ada. Saudara. Tapi Tuhan tunjuk melalui Daud bahwa Salomo yang harus melanjutkan untuk memimpin bangsa Israel. Dia masih muda. Mengakui semuanya. Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan kamu minta apa? Tuhan memberikan kita mengadangi yang dia minta hanya satu. Apa itu? Hikmat. Dalam pengkhotbah hikmat itu siapa? Tuhan. Musa katakan, Tuhan katakan, aku akan berangkatlah menyertai engkau. Kalau engkau hendak menyertai aku, jangan kau utus aku. Dia membangun rumah Allah
bait Allah 7 tahun. Membangun istana 13 tahun. Begitu luar biasa, begitu megah. Dia punya kekayaan tanpa dia perang. Orang raja-raja sekitar dia datang memberi persembahan. Emasnya saja, emas kembali. Nathan ya. 1 tahun 6.666 talenta. Saudara, apa yang dikatakan oleh Salomo? Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Salomo mengakui kalau bukan Tuhan sia-sia kami membangun rumah Allah. Kalau bukan Tuhan sia-sia orang yaitu berjaga-jaga di benteng kota. Sia-sia, dia katakan ini semua karena Tuhan, dia mengakui. Kami bukan apa-apa. Makanya kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kamu sia-sia berjelelalah, bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam. Tuhan memberikan pada waktu tidur. Oh kalau gitu turu ae wis. Tuhan memberikan, apa artinya itu? Saudara, melakukan segala sesuatu bukan keinginan tapi keinginan Tuhan. Apa artinya? Selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sekarang bagian yang ketiga, kita tahu panggilan Tuhan dan rencana Tuhan tak pernah gagal. Amin. Bagi yang mengasihi. Panggilan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang kematiannya di kayu salib kepada murid-muridnya, justru murid-murid tidak paham. Murid-murid tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mati tetapi jadi raja. Murid tidak paham sehingga salah paham. Katakan paham kok salah-salah. Ini murid-murid saudara. Sehingga murid berusaha untuk mencegah, jangan Tuhan. Dia menceritakan mau pergi ke Yerusalem untuk menderita di sana. Dia katakan jangan Tuhan, dia katakan iblis pergi ke depan, ke belakang. Tahun dia ikut Tuhan. Menurut mereka bahwa kematian adalah kesia-siaan. Kematian tanda kesia-siaan bagi mereka. Jika mereka melihat, menyaksikan peristiwa salib itu, justru menjadi peristiwa kemenangan atas dosa, iblis dan maut. Amin saudara. Amin. Saudara kasih damai Kristus yang mereka tahu dan percaya apa yang dikerjakan di salib tidak sia-sia, bukan murid Yesus, bukan Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi penjahat yang ada di samping Yesus. Dia tahu apa yang dia kerjakan oleh Yesus. Awalnya dari Matius, Markus, saudara, mereka mencela Yesus, kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamat, tetapi akhirnya dia sadar. Dalam Lukas dikatakan, yang satu dikatakan, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu, turun dari dan selamatkan diriku. Yang satu katakan, kita ini mati selayaknya mati. Dosa kita itu jahat, kita dihukum seperti ini. Akhirnya dia ngomong, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Artinya apa? Dia tahu Yesus mati di salib bukan sia-sia. Dia tahu Yesus mati di salib untuk membereskan semua dosa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Amin saudara. Bagaimana hari ini yang kita zaman kudus ini saudara. Ya. Jadi salib itu penebusan dosa, pemberesan, penyelesaian ya di kayu salib ya saudara, dan memberikan yaitu penebusan dosa bagi kita semua. Katakan sudah selesai, sudah dibereskan semua. Haleluya. Kematian Yesus bukan kesia-siaan, tapi suatu hal yang mulia. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa penyaliban tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada keselamatan di dalam dunia ini. Yesus mati di salib. Tanpa salib, tanpa pencurahan darah Yesus, tidak ada pengampunan dosa. Manusia semua binasa masuk neraka. Tapi oleh karena Yesus telah mati di salib, tanda kemenangan atas semuanya. Amin. Saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, peperangan hidup. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Harus sudah tahu saudara lakukan. Harus tahu saudara tadi bagaimana cara Tuhan bekerja bersama-sama dengan kebaikan saudara. Saat ini saudara sedang menghadapi masalah kesulitan, saudara usaha saudara sepi, mungkin tidak laku, mungkin gagal hari ini. Firman Tuhan membawa kita supaya saudara, Tuhan tumpangkan tanganku dalam hidup kami. Tuntun kami, mengerti kami, mengetahui rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita semua. Aku kasih dalam Kristus, Allah memanggil manusia untuk hidup bersama dengan Allah dalam kasih. Jadi saudara dipanggil, dipilih, diselamatkan supaya saudara hidup bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan kekuatan saudara, harta saudara, dengan dunia yang akan binasa. Bersama dengan Tuhan, yaitu dalam kasih-Nya. Allah memanggil kita untuk mengasihi Allah. Kalau sudah mengasihi Allah, mana buktinya? Buktikan dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang mengasihi Allah mengasihi gerejanya, mengasihi pekerjaannya, mengasihi pelayanan. Sehingga semua akan terlibat ikut bekerja. Pekerjaan Tuhan. Bukan hanya banyak ngomong. Saudara, gampang. Tapi mari bukan. Jadi itu Allah memanggil kita untuk mengasihi Allah. Kita nyatakan dalam perbuatan saudara dan perkataan kita. Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kehendak-Mu Tuhan yang terjadi, bukan kehendak. Kehendak Tuhan tadi Tuhan akan menuntun saudara. Janjinya pasti dikenapi. Amin. Janjinya pasti dikenapi. Hanya Tuhan pakailah hidupku. Tuhan pakailah hidupku agar kami berguna, bermanfaat dan mulia di hadapan Tuhan. Kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang terbaik bagi anak-anaknya yang telah dipanggil, dipilih, diselamatkan. Tuhan memberkati. Kita baca ayat penutup khotbah ini, 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Kami undang semua bangkit berdiri. Satu Korintus pasal 15 ayat 57. Buka Alkitab saudara, kita baca. Haleluya, patut kita bersyukur saat hari Tuhan nyatakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya dan yang terbaik di hadapan kita, perjamuan kudus. Yesus telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita dan memberikan suatu kemenangan dalam hidup. Sudah ketemu semua? 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Janji Tuhan hari ini, bukan saudara mengalami masalah berat dan janji Tuhan memberikan suatu kemenangan dalam menghadapi masalah. Kalau saudara kalah berarti saudara mengeluh, sambat, urip kok abot, kalah saudara. Jangan selalu mengeluh jadi anak Tuhan, sambat, bersungut-sungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur di dalam ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk masuki perjamuan kudus. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan
Luar biasa kebaikan-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari Tuhan cakrawala. Tak terbatas, tak terhingga kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan, yang Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup kami, membawa kami Tuhan mendapatkan suatu kebaikan dan kemenangan. Peganglah hidup kami, tumpangkan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tiada sikat terulur, untuk menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu, untuk mengerjakan pekerjaan Allah, keselamatan Allah, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, membawa kami, menuntun kami untuk mendapatkan Tuhan janji Tuhan, untuk membawa kami Tuhan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ampuni apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus, membawa kami untuk iman bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu yang akan kami makan, kami minum. Oleh pengorbanan-Mu di kayu salib telah, oh Tuhan, Engkau membereskan semua permasalahan hidup dalam dosa, kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Tuhan telah bereskan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Para pelan-pelan perjamuan kudus, Roh Kudus mengurapi. Bersyukur apabila Tuhan memberikan kepercayaan untuk menjadi pelayan perjamuan kudus, suatu hal yang mulia. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu dengan iman. Karena kami tahu Tuhan ada kuasa yang besar dan luar biasa apabila kami mempercayai dan mengimani bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah. Berkati Tuhan roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Kristus. Bagi kami yang makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus dengan iman, sakit sembuh, segala penyakit disembuhkan, dibereskan, dilenyapkan oleh pengorbanan-Mu darah Yesus. Kelemahan kami terangkat, kami mendapat kekuatan, semangat yang baru, bahkan mendapat hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Kami lebih semangat mengerjakannya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terima perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara duduk. Saudara nanti terima, ini tubuh Yesus, darah Yesus. Kita akan makan bersama, minum bersama. Anak-anak kecil juga ambil di belakang, jangan dimakan dan diminum dulu. Anak-anak ingat, bersama-sama dengan orang tua, kembali kepada orang tua, makan perjamuan kudus dan minum darah Yesus bersama-sama. Lebih luas dari samudra,
sudah menerima tubuh dari kami undang untuk bangkit berdiri. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Bagi yang belum menerima tubuh Yesus dan darah Yesus, tolong angkat tangan, bisa dilayani. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Lebih luas dari lebih samudra. luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi Dari cakrawala, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Angkat tubuh Yesus di atas kepala saudara tinggi-tinggi. Sebelum kita makan, kita akan dengar firman Tuhan. sungguh ku bersyukur. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan dengan iman, tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekali. Haleluya. Amin. Mari kita bersama. Buka ini, saudara, kepala saudara buka dulu
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari bersama. Haleluya. Haleluya. Ubahlah ratapan saudara menjadi ucapan syukur saat hari ini. Bersyukur kalau kita ada hari ini. Bersyukur kalau kita boleh di gereja saat hari ini. Bersyukur kalau kita masih hidup, masih ada. Haleluya. Ini kebaikan Tuhan. Inilah cara Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. 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 Bersyukur kalau kita bisa ambil bagian dalam pelayanan ini. Bersyukur. Tangan Tuhan memegang hidup kita, menuntun kita. Mana Tuhan mau kita sudah mendapat sesuatu yang terbaik, haleluya. Membawa kepada kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Anaknya, terima kasih kasih yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku telah terbukti menyatakan kebaikan pada saat ini. Mau dengan kasih Kristus, Ibu Victoria maju ke depan dan berdoa. Ibu Victoria maju ke depan dan berdoa. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Penuh satu. Terima kasih Tuhan. Berkat berikan buat kami.
boleh menerima berkat semakin, boleh terus bekerja, boleh terus percaya akan setiap kehidupan bersama. Dan kami percaya setiap jerih lelah kami sia. Kami percaya berkat boleh terus melimpah atas hidup kami. Harapan Tuhan dalam kehidupan buat kami. Boleh bersama-sama Silakan duduk. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Apapun permasalahan kita, kita mau bersyukur, amin. Walaupun isu tempe, awan tempe, sore ketemu tahu, malam ketemu tahu lagi, tetap bersyukur, amin. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini. Isu tempe, awan tempe, matur nuwun. Kita mau belajar sama-sama lagu ini. Yang bisa nyanyi lagu ini ya, sambil bersyukur sama Tuhan.